Assalamualaikum, selamat malam. Tadi siang saya itu menemukan obrolan. Saya nonton saja obrolan itu antara seseorang, satu tunan nabi, satu bisa dibilang mungkin bangsawan. Obrolan ini seputar tes DNA. Lucu saja gitu. Semua saya screenshot, tapi tidak akan saya tampilkan lah. Dari situ saya tahu kenapa mereka itu lebih banyak menafikan tes DNA. Kan di Islam kan ada nasab secara syar'i. Jadi mereka itu bingung membedakan antara pengetahuan dan rujukan kitab atau manuskrip seperti itulah. Mereka tuh membedakan itu, tapi juga menolak, tapi juga memakai untuk sisi yang lain. Sisi yang lain mereka pakai. Pengetahuan ini kan banyak, gadget, teknologi, aneka macam yang kita pakai. Itu semua kan dari pengetahuan, penemuan. Pengetahuan sendiri itu, ilmu pengetahuan, itu kan memudahkan manusia. Hasil penemuan manusia juga. Di pikiran mereka itu, pengetahuan itu, konteksnya itu seakan-akan bukan bagian dari khasanah keilmuan ataupun khasanah dari kemajuan pemikiran, dialektika dan lain sebagainya yang sangat-sangat beda dengan Islam. Pokoknya di luar itulah gitu loh. Makanya mereka ada yang bilang, kalau tes DNA rujukanmu pengetahuan, berarti kamu kan sama saja menganggap manusia itu kera. Berarti kan kamu juga menyetujui penelitian ilmiah dari Darwin kan begitu. Bahkan kamu bisa saja menganggap manusia itu dari kera. Lucu gitu loh. Cara berpikir mereka itu sempit. Mereka ngira kalau penelitian ilmiah, misalkan Anda nih atau saya, percaya dari hasil penelitian ilmiah, berarti Anda harus percaya penelitian ilmiah yang lainnya. Padahal penelitian ilmiah ini kan macam-macam. Ada yang salah, ada yang benar. Tapi mereka menafikan itu. Jadi jika orang yang tes DNA itu, rujukannya apa dulu? Mereka begitu cara berpikirnya. Jika itu kitab, itu manuskrip, ya kitab dan manuskrip. Jika Anda mengikuti tes DNA, berarti kan dari hasil pengetahuan. Lalu mereka pakai paradigma itu. Berarti Anda juga menyetujui tentang kajian ilmiah tentang manusia dari kera. Padahal asam amino dan lain sebagainya itu kalau diteliti secara kajian ilmiah itu dari tanah loh. Mereka nggak baca itu. Sama kan dengan yang di Quran. Mereka nggak baca itu. Di pikiran mereka kajian ilmiah itu baku. Dalam artian baku itu, kalau Anda percaya ilmiah pengetahuan, berarti sangat beda dengan Quran. Ini kan sama saja kita ketemu orang. Dulu kan ada tuh di medsos itu, ada bapak-bapak pakai songkok putih, pakai kopiah, ditegur polisi pakai helm, tapi nolak. Karena berpegangan nyawa, bahkan keselamatan dia itu, semua itu ya urusannya Allah kan begitu. Dan nolak pakai helm. Nah, orang-orang begini tuh cara pandangnya seperti itu. Tapi kenyataannya dalam pandangan pengetahuan yang lain, mereka menerima. Kalau mereka tuh kaku dalam menetapkan itu, harusnya mereka nggak pakai gadget, nggak pakai motor, nggak pakai mobil. Kenapa nggak mengharamkan mobil sekalian? Bukankah banyak kejadian orang itu meninggal karena di dalam mobil? Berbahaya kan? Berarti ya, kalau mereka itu mengingkari pengetahuan,
Karena mobil itu karena mobil itu juga hasil dari pengetahuan manusia. Kenapa mereka tuh percaya omongan orang di HP? Gadget itu harusnya, kalau mereka itu menolak pengetahuan, harus nolak HP juga. Siapa tahu saat kita ngomong dan orang di sana ternyata omongannya ini bisa dimanipulasi oleh kecanggihan alat ini. Harusnya bilang A, ternyata bilang B. Kan bisa curiga seperti itu. Apalagi di gadget ini juga bisa untuk nonton aneka macam hal. Untuk kejahatan juga bisa. Kenapa nggak sekalian mengharamkan HP? Iya kan? Nah ini bukti kalau pengetahuan itu ada yang benar, ada yang tidak. Jadi kalau berpikirnya seperti itu, kalau Anda percaya tes DNA, berarti Anda tuh percaya teori Darwin. Ini otaknya nih sakit. Ini otaknya nih nggak benar gitu loh. Orang yang teorinya begini. Padahal di Islam jelas ada. Agama ini kan sebagai rambu-rambu toh. Sesungguhnya. Dalam melihat pengetahuan juga harusnya seperti itu. Hasil tes DNA ini hanya sebagai pendukung keabsahan nasab, terutama nasab secara biologis. Kenapa ada sistem nasab syar'i dan biologis kalau dikaji seperti itu? Sesungguhnya kenapa kok ada nasab secara syar'i? Tujuannya itu perlindungan kalau kita pelajari lebih jauh. Perlindungan ke anaknya ataupun perlindungan ke tali suci pernikahan. Karena ada hal yang lain. Di Islam itu si A ini nikah dengan si B, ya kan? Lalu menghasilkan anak. A dan B ini suami istri. Lalu muncul ada laki-laki, si C. Ini udah nikah ceritanya. Si C ini ngaku kalau anak itu anaknya dia. Walaupun misalkan dibuktikan itu memang benar-benar, bahkan itu betul-betul zina dengan si C, di dalam Islam tetap anak itu nasabnya ikut bapak ibunya di dalam pernikahan itu. Padahal secara fakta misalkan itu zina, dari hasil zina, ataupun itu misalkan tes DNA, ternyata memang bapaknya itu. Tapi di Islam nasabnya tetap ikut bapak ibunya yang di dalam pernikahan, di dalam ikatan suci pernikahan ini. Fungsinya itu untuk melindungi ikatan suci ini biar tidak rusak dan melindungi anaknya. Anaknya ini kan nggak salah. Jadi jelas fungsinya untuk itu, untuk perlindungan. Kalau perlindungan ini jabarannya luas. Tapi bagaimana untuk mengetahui jalur ke atas? Itu kan anak dan orang tua. Tapi bagaimana untuk mengetahui jalur ke atas? Di atas kakek sana jauh. Gimana? Kan nggak tahu. Makanya di dalam fatwa itu ada peluang-peluang, misalkan sesuatu hal yang samar, seperti kata saya di video yang kemarin itu, maka itu ada peluang untuk lewat tes DNA. Belum lagi ada orang atau oknum yang dia memanfaatkan atas nama keturunan, mencari kekayaan, dawir, mengatasnamakan keturunan A, B, C, D demi keuntungan. Karena kalau misalkan itu berseberangan dengan selama ini yang mereka sangka, akan menyakitkan hati. Menyakitkan hati, misalkan tidak terbukti gitu loh.